Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angela Januarti Betanggu, kelas 12 IPA 2 SMA Kristen YK Bubak. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang unsur kimia. Simak terus videonya ya. Nah, jadi yang pertama tuh adalah golongan 8A atau gas mulia. Kenapa kita sebut mulia? Karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sulit bereaksi. Dan ini merupakan anggota golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dapat kita lihat juga bahwa golongan 8A ini memiliki rata-rata elektron valensinya itu 8, yang artinya sudah stabil sehingga dia itu sulit untuk bereaksi. Yang berikut itu golongan 7A atau halogen. Halogen ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu halos yang artinya garam dan genos yang artinya pembentuk. Sehingga halogen itu adalah pembentuk garam. Contohnya itu HCl, NaCl, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan anggota golongan 7A yang terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, dan astatin. Nah, elektron valensi dari golongan 7A ini rata-rata tuh semuanya 7, jadi ini belum stabil. Dia stabil dengan cara harus menangkap satu elektron untuk membentuk ion negatif. Golongan 1A, alkali, logam. Alkali berasal dari batusa, artinya abu yang bersifat basa. Dan ini merupakan anggota golongan 1A, ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Elektron valensi dari logam alkali ini sama dengan 1. Supaya stabil, maka harus melepas satu elektron agar membentuk ion positif. Ini adalah warnanya logam alkali. Litium warnanya itu merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah lembayung, dan cesium ini biru lembayung. Nah, yang berikut ini merupakan reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama, reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa di gas hidrogen, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu gas H2 yang terbentuk akan segera terbakar. Contohnya di sini ada magnesium direaksikan dengan air akan menghasilkan magnesium, OH, dan hidrogen. Yang berikut reaksi dengan hidrogen. Logam alkali jika dipanaskan itu akan dapat bereaksi dengan gas hidrogen. Contohnya itu natrium dan hidrogen akan menghasilkan ini natrium hidrogen. Yang ketiga itu reaksi dengan halogen. Dia akan bereaksi hebat dengan halogen dan menghasilkan garam halida. Contohnya itu ada 2Na dan Cl akan menghasilkan 2NaCl. Yang berikut itu reaksi dengan eksogen, ini oksigen. Logam alkali akan terbakar dalam oksigen. Contohnya itu ada senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. Contoh reaksinya itu Na direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan Na2O. Logam alkali ini sangat mudah bereaksi dengan H2O dalam oksigen, sehingga harus disimpan dalam cairan yang inert. Misalnya kerosin atau minyak tanah disimpan dalam botol yang sudah diisolasi. Berikut logam alkali tanah golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah dan berupa senyawa tidak larut, sehingga disebut logam alkali tanah. Logam alkali tanah dapat membentuk basa tetapi lebih lemah dibanding basa logam alkali. Ini merupakan anggota golongan 2A alkali tanah, terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Elektron valensi dari
golongan 2 ini rata-rata semuanya 2. Dia ini akan stabil dengan cara harus melepas 2 elektron membentuk ion positif. Ini merupakan reaksi logam alkali tanah. Yang pertama tuh reaksikan dengan oksigen. Apabila dipanaskan kuat, maka semua logam 2A akan terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Contohnya ini ada 2M direaksikan dengan non-O2 akan menghasilkan 2MO. Yang berikut itu reaksi dengan halogen. Dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Contohnya ini M direaksikan dengan X menghasilkan MX. Berikut dengan hidrogen. M direaksikan dengan hidrogen menghasilkan MH. Dan selanjutnya itu dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, magnesium itu lambat dengan air dingin tapi lebih baik dengan air panas. Nah, kalsium, strontium, dan barium ini semakin baik bereaksi dengan air membentuk basa dengan H2. Contohnya itu ada M direaksikan dengan H2O menghasilkan MOH dan H. Yang berikut itu dengan ini asam dan basa. Contohnya dengan asam itu M direaksikan dengan 2H menghasilkan M2+ tambah H. Nah, ini merupakan unsur periodik ketiga. Anggotanya itu ada 8 yang terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Nah, natrium, magnesium, aluminium ini merupakan logam, sedangkan fosfor, belerang, dan klor ini merupakan non-logam. Silikon itu merupakan metaloid. Metaloid artinya bisa logam dan bisa juga non-logam. Sedangkan argon ini merupakan gas mulia. Logam jika ia semakin ke kiri reduktornya itu akan semakin kuat, sedangkan non-logam jika ia semakin ke kanan oksidatornya itu akan kuat. Titik didih dari natrium, magnesium, aluminium ini semakin besar karena Na+, Mg2+, dan Al3+ itu semakin besar muatan ikatan logam kuat. Sedangkan silikon ini titik didihnya paling tinggi karena bisa membentuk struktural kristal kovalen raksasa. Sedangkan fosfor, belerang, dan klor ini titik didihnya tergantung pada masa relatif gaya van der Waals-nya. Nah, argon ini titik didih paling rendah karena merupakan gas monoatomik. Natrium, magnesium, dan aluminium ini merupakan kristal logam. Nah, semakin ke kanan natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan klor ini semakin tinggi beloksnya. Sekarang kita memasuki unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi ini adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya tuh berakhir pada orbital subkulit D. Ini merupakan anggota unsur periode keempat yang terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, ini merupakan konfigurasi elektronnya. Kita harus mengetahui konfigurasi elektronnya dahulu. Di sini kita mulai nomor unsurnya itu di 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Untuk mengetahui atom relatifnya, nitrik asidnya di sini ini 21. Jadi langsung saja 4s2 3d1. Dan selanjutnya juga atom relatifnya itu 4s2 3d2. Selanjutnya juga lagi atom relatifnya 4s2 3d3. Dan kecuali Cr ini menggunakan aturan ini penuh setengah penuh itu 4s1d5. Magnesium atom relatifnya 4s2d5.
dan seterusnya, kecuali C unit aturan setengah penuh setengah penuh itu atau relatifnya itu 4S 1 3D 10